Pada usia 3 tahun, dia naik tebing bersama orang tuanya. Sekawanan burung terbang mendekat, dan putranya jatuh ke celah berbatu setinggi beberapa puluh meter. Melihat hal tersebut, sang ayah hendak melompat turun namun dihentikan oleh istrinya. Ternyata putranya lahir dengan mengetahui cara menyelam. Sang ibu memerintahkan putranya. Putra mengerti. Dia mengikuti celah batu dan berenang keluar. Sang ayah tidak menganggapnya aneh. Sebaliknya, dia merasa beruntung. Ini adalah film yang diproduksi oleh Studio Ghibli, dinominasikan untuk fitur animasi terbaik untuk Academy Award ke-89. Seluruh film tidak memiliki garis. Tapi itu membuat setiap penonton merasa seperti mereka telah selesai menonton seumur hidup mereka. Hanya karena telah menunjukkan kesepian, cinta, persahabatan, dan jarak hidup setiap orang. Terjadi badai besar di laut. Pria itu berpegangan pada papan kayu, mengambang di permukaan laut. Kemudian dibawa ke pantai berpasir yang asing. Di depan adalah lautan tak berujung. Di belakang adalah pulau sepi yang sepi. Ketakutan menyelimuti dirinya. Dia membangun rakit untuk menemukan dunianya sendiri. Namun rakit bambu itu diserang makhluk itu. Hanya harus berenang kembali ke pasir. Dia membuat rakit bambu yang lebih besar. Kali ini, dia memeriksa, tapi masih tidak bisa lepas dari serangan itu. Akhirnya pada ketiga kalinya dia pergi ke laut, dia melihatnya. Seekor penyu laut merah. Pria itu ingin mengusirnya, tetapi jatuh ke laut. Melihat kura-kura berenang ke arahnya, dia menyusut ketakutan. Penyu merasakan ketakutannya dan berbalik untuk pergi. Anehnya, begitu sampai di darat, kura-kura itu juga merangkak naik. Bukankah ini aneh? Di pantai adalah keuntungan manusia. Api balas dendam tiba-tiba muncul. Pria itu membanting penyu di kepala. Karena untuk melampiaskan amarahnya, ia malah membalikkan kura-kura itu. Kemudian dia melompat ke atasnya dan menginjaknya. Kura-kura hanya bisa bertahan. Setelah itu, pria itu berlari ke laut untuk bermain. Pada saat dia mengingat kura-kura itu, dia sudah mati karena kekurangan air. Dia sangat menyesalinya, menggoyangkan kedua sirip depannya, menuangkan air ke atasnya. Tapi semuanya sia-sia. Dia seharusnya tidak dibutakan oleh kemarahan. Sekarang hanya bisa bertobat. Sampai dia tertidur. Saat itu malam, melihat bintang-bintang di langit, ada rasa kasihan. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali ke duniaku. Tiba-tiba dia melihat penyu yang lain, tiba-tiba mengancam akan melompat. Dia menggosok matanya, lalu mendekat. Di dalam cangkang kura-kura ada seorang gadis berambut merah. Dia memastikan jantung gadis itu masih berdetak. Pria yang bersemangat. Melihat seorang gadis cantik, dia tidak peduli dengan logika atau tidak. Ambilkan airnya. Pada siang hari, matahari terik, dia membuat gubuk untuk gadis itu. Perubahan semacam ini disebut cinta. Cinta itu, dia tahu dunia luar sangat luas. Tapi ketika aku jatuh cinta padamu, duniaku menjadi sangat kecil. Sampai-sampai hanya tersisa satu pulau terlantar, sampai-sampai hanya berisi kamu. Pulau itu tiba-tiba hujan deras. Air hujan membasahi cangkang kura-kura, memulihkan kehidupan. Di bawah atap tenda, hanya tersisa cangkang kura-kura. Dia berlari kemana-mana mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Frustrasi, dia duduk di tanah menatap langit. Sosok kesepian itu persis seperti anak terlantar. Hingga keesokan harinya ketika dia bangun, dia melihat gadis di laut itu memandangi dirinya sendiri. Dia ingin mendekat, tetapi gadis itu tenggelam ke dalam air. Dia menyadari sesuatu, melepas bajunya, meletakkannya di tanah, dan pergi ke hutan. Dia melihat gadis itu mendorong cangkang kura-kura ke laut. Tindakan ini seperti membuat janji seumur hidup kepadanya. Pria itu berlari ke pantai melihat matahari terbenam. Dia berlutut di samping rakit bambu. Akhirnya dia mendorong rakit bambu itu ke laut. Ini untuk membuat cinta lebih kuat. Gadis itu berubah bentuk demi cinta. Pria itu menyerahkan dunia demi cinta. Dari cinta yang penuh gairah hingga pernikahan, menjadi unik di dunia ini. Dalam kehidupan biasa, saling menghibur jiwa. Setahun kemudian, mereka mengalami kristalisasi cinta. Anak itu suka menjelajahi dunia, dan juga menjadi musuh kepiting. Bayinya juga sangat sederhana. Satu tali bisa bermain sepanjang hari. Setiap kali matahari terbenam, mereka berjalan-jalan di atas pasir. Seperti keluarga biasa, kebersamaan adalah kebahagiaan terbesar. Tapi hidup akan berubah. Setelah anaknya jatuh ke dalam batu, sang ayah tahu bahwa anaknya berbeda dari biasanya. Karena itu, bocah itu bertemu dengan teman pertamanya, penyu merah. Tahun demi tahun berlalu, anak itu beranjak remaja. Pilih buah dan sayuran liar setiap hari. Mengejar dan bermain di rumput. Tidur nyenyak bersama.
tenang tapi nyaman. Bagi orang tua, ini adalah kehidupan yang paling ideal. Tapi anak laki-laki itu sudah dewasa. Orang tua memahami indahnya kedamaian. Itu sebabnya mereka hidup seperti sekarang. Tetapi sang anak tidak memahami orang tuanya. Kehidupan di pulau membuatnya merasa hambar. Dia menginginkan hal-hal baru, ingin memiliki pilihannya sendiri. Dia jauh dari orang tuanya, pergi ke laut jauh untuk bermain dengan teman-temannya. Botol kaca yang diambilnya saat masih kecil masih ada sampai sekarang. Dia sering bertanya-tanya dari mana vas ini berasal. Apakah tempat itu lebih menarik dari pulau ini? Hari ini, pasangan itu sedang mencari makanan. Langit menjadi gelap. Burung laut yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Air pasang surut. Sang ibu memandang ke laut. Ombak besar sudah dekat. Dia menarik tangan suaminya dan melarikan diri. Tapi tsunami itu terlalu ganas. Permukaan pulau itu benar-benar hancur. Pulau itu telah menjadi reruntuhan. Sang anak ketakutan, berteriak mencari orang tuanya. Akhirnya ditemukan ibu yang terluka di pantai berpasir. Dia mengangkat wajah ibunya, tetapi dia menyuruhnya pergi mencari ayahnya. Mengkonfirmasi bahwa tidak ada di pulau itu, dia pergi ke laut untuk mencari. Dengan bantuan teman. Akhirnya, ketika sang ayah kelelahan, dia bisa menyelamatkannya tepat waktu. Mungkin sang ayah mau tidak mau menerima usia tua. Mustahil untuk tidak mengakui bahwa putranya mampu mengatasinya. Orang biasa percaya bahwa hanya hidup yang tidak dapat dimulai kembali. Hanya dengan hidup kehidupan dapat terus berlanjut. Meski rumah hancur, selama keluarga masih bersama, tidak ada yang perlu ditakuti. Anak laki-laki mengumpulkan makanan. Seluruh keluarga selesai makan, lalu membangun kembali rumahnya. Mereka menyalakan api unggun besar, membakar bekas luka, memberi kehidupan baru. Bocah itu mengambil botol kaca yang jatuh di genangan air. Melihat ke kejauhan melalui kaca. Pada saat itu dia tampak begitu yakin tempat asal botol ini sangat istimewa. Gelombang yang datang berubah menjadi dinding air. Dia mendekat, melompat ke tengah ombak dan berenang ke titik tertinggi. Di bawah pasir adalah ayahnya berjalan dengan tangan ibunya. Dia melambaikan tangan, menatap cakrawala. Mungkin disitulah dia ingin berada. Tapi ini hanya mimpi. Tapi dia membuat keputusan. Di bawah sinar bulan, ketika sang ayah melihat gambar putranya, dia juga memahami pikirannya. Malam itu, sang putra mengingat kebersamaan orang tuanya ketika dia masih kecil. Ada juga celah batu tempat dia jatuh ke laut. Dia merindukan tanah airnya, dan juga berharap untuk tempat yang jauh. Dia mengungkapkan pemikirannya kepada orang tuanya. Sang ibu sangat sedih, tidak bisa tidur semalaman. Dia meletakkan tangannya di tangan putranya, menerima keputusannya. Putranya meletakkan tangan ibunya, mengungkapkan penghiburan. Segera harinya telah tiba. Mungkin bertahun-tahun kemudian, mereka masih mengingat pagi yang damai dan lembut hari itu. Putranya mengenakan barang bawaannya, pamit, lalu menuju ke laut. Dengan teman-teman penyu jauh dari pulau, jauh dari tanah air. Pasangan itu berdiri di atas pasir, memandangi bayangan putra mereka di kejauhan. Mereka memahami bahwa perpisahan adalah gerbang yang harus dilalui setiap orang. Bertemu dan berpisah karena takdir. Bersama-sama, mereka juga harus berpisah. Baik itu teman atau saudara, bahkan anak-anak, mereka akan memiliki impiannya masing-masing. Bagi orang biasa, bisa tetap di sisinya sampai akhir hanya dengan pasangan. Mereka berteman satu sama lain. Sama seperti hari pertama mereka bertemu, dunia mereka penuh dengan satu sama lain. Setiap kali burung laut terbang ke tempat yang jauh, pasangan itu akan merindukan putra mereka. Atau mungkin dia menemukan dunianya sendiri. Atau dia juga tinggal di pulau terpencil, menemani sisa hidupnya dengan orang yang dia cintai. Kecantikan sederhana membuat orang merasa sangat cepat. Mereka hanya menjalani seluruh hidup mereka di pulau terpencil. Suatu malam musim panas, kehidupan sang suami berakhir. Sang istri membelai tangannya, tangan bersentuhan, pamit. Dia berubah menjadi penyu di sebelah pasangannya. Perlahan gerakan tubuh, selangkah demi selangkah kembali ke laut. Itu adalah sumber dari semua kehidupan.